Oke, sudah direkam ya. Jadi sambil nunggu teman-temannya masuk, kita langsung mulai aja ya, seperti biasa. Karena waktunya pendek. Terus nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh langsung tanyain, bisa raise hand gitu ya. Langsung dipotong aja, bisa keburu lupa ya. Hari ini kita masih belajar materi bab 1 tentang listrik dinamis. Jadi materinya itu tentang hukum Kirchhoff hari ini. Tugasnya udah Ibu share di Google Classroom. Apa namanya tuh, tinggal penjelasannya ya, belum ya. Apa kabar, semuanya baik? Sehat kan ya? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Sip. Harus tetap jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang suasananya kan lagi suasana kemerdekaan lah ya. Masih semangat dong ya. Semangat 45. Ini pada ikutan lomba kan ya? Udah wajib ya, harus ikutan lombanya juga. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Biar nanti pembelajarannya jadi jadi masuk gitu ya. Jadi berkah, berkah di hari Rabu. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, kita mulai ya. Ini Ibu juga masih rada-rada gaptek sebenarnya sama Google Meet ya. Nanti kita cobain dulu ya. Ini bisa di share screen nggak? Harusnya sih bisa ya. Ada nggak share screen-nya? Ada, Bu. Ada ya, sip. Alhamdulillah. Kita lihat. Ada ya kelihatannya? Wait. Ini sudah, oke sudah. Sip, sudah semua ya. Jadi kita mulai aja sambil nunggu teman-temannya nanti langsung masuk ya. Bentar, apa tadi? Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke subbab berikutnya. Hari ini kita akan belajar rangkaian listrik juga, cuman ini materinya tentang hukum Kirchhoff. Bentar ya, ini kelihatan. Tentang hukum Kirchhoff. Ini sebenarnya materinya tuh sedikit, cuman banyaknya tuh kayak di aplikasi soalnya gitu ya. Jadi kalau saya ngapalin ini dia masih masih cepat gitu ngapalinnya. Nah, jadi nanti di sini hukum Kirchhoff itu cuma ada 2 isinya. Jadi hukum Kirchhoff itu ada 2. Isinya itu yang pertama, ini yang pertama itu jadi dia bilang ada imas pasti ada ike. Apa imas ike ya? Jadi kalau misalnya ada sigma itu total. Arus yang masuk gitu ya. Jadi arus yang masuk itu harus sama dengan sigma arus yang keluar. Ini yang pertama. Jadi kalau ada sigma arus yang masuk harus sama dengan sigma arus yang keluar. Ini hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, yang kedua, isi hukum Kirchhoff-nya adalah sigma. Sigma itu jumlah. Jadi sigma GGL ditambah sigma arus dikali hambatan ini harus sama dengan 0. Udah, jadi isinya cuma segini aja. GGL. Tadi Bu belum jelasin tentang GGL ya kemarin. Jadi GGL itu ini namanya GGL. Ada yang pernah dengar nggak? Jadi ada GGL. Jadi GGL itu adalah gaya gerak listrik. Jadi singkatan dari gaya gerak listrik gitu ya. Apa Bu gaya gerak listrik itu? Nah, gaya gerak listrik itu sebenarnya mirip kayak baterai. Ini kan satuannya volt juga sama kayak tegangan sama beda potensial gitu ya. Itu sama juga satuannya itu dia volt. Jadi sama satuannya volt. Kalau gaya-gaya listrik itu bedanya dia di rangkaian tertutup. Jadi ada di dalam rangkaian tertutup. Jadi ini khusus GGL itu dia ada
dalam satu loop, dalam loop gitu ya. Kemarin kan udah dijelasin loop. Loop itu adalah rangkaian tertutup. Jadi contohnya ya, gampangnya mah gini lah. Kamu kalau beli baterai ya, ke warung gitu ya. Kalau beli baterai itu kan dia pasti ada ukurannya kan, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kecil banget yang buat apa? Yang buat remote itu kan yang kecil. Nah, tapi semua ukurannya beda-beda, si voltnya mah tetap 1,5 volt gitu ya. Coba cek deh, itu dia 1,5 volt. Tapi kalau yang udah tahu ya, itu memang 1,5 volt. Tapi ketika dia, itu kan baterainya belum dirangkai, belum disatuin sama mainan atau sama jam atau sama apapun gitu ya. Tapi ketika dia dirangkai ke mainan, ke Tamiya, ke apa gitu ya. Nah, jadi si rangkaiannya jadi rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu loop namanya. Nah, tapi ketika ada rangkaian tertutup, nanti si apa namanya tuh? Si tegangannya itu namanya jadi GGL, jadi gaya gerak listrik karena dia dalam rangkaian tertutup dan itu pasti ada yang hilang. Jadi ketika kamu belinya 1,5 volt, itu pasti kepakainya lebih kecil dari 1,5 volt karena dia terbuang dalam bentuk apa? Dalam bentuk energi panas. Makanya kalau baterai dipakai lama-lama kan dia jadi panas ya, itu energinya terbuang jadi tidak terpakai. Jadi sia-sia gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong di listrik itu namanya efisiensi. Jadi efisiensi itu seberapa efisien suatu energi listrik dipakai. Kalau misalnya efisiensinya 80%, ya berarti energi yang kepakainya 80%, 20%-nya biasanya jadi panas. Sama untuk semua alat listrik apapun, kalau misalnya dipakai itu pasti ada yang terbuang dalam bentuk panas. TV, kulkas gitu ya, pasti ada bagian yang kalau dipegang itu panas. Nah, itu energinya terbuang. Gitu ya. Itu GGR. Itu ya, paham ya, paham? Oh, ini masih banyak yang masuk. Oke. Oh iya, baru 93. Jadi itu tentang GGL. Nah, ini contohnya kayak gini. Rangkaian ini jadi kalau misalnya di TV, itu kan kalau kalian bongkar, kalau kalian lihat itu pasti di dalamnya itu rangkaiannya kan banyak kayak komponen-komponen elektronik gitu ya. Itu banyak banget dan itu dirangkai banyak banget gitu. Nah, ini rangkaian yang paling sederhana tuh contohnya kayak gini. Nah, ini nomor 51 ini dia namanya rangkaian loop, ada 2 loop, karena ada 2 kotak berarti ada 2 loop. Nanti ini kita akan cari berapa arus yang lewat situ, berapa tegangan yang lewat situ gitu ya, itu pakai hukum Kirchhoff. Nah, ini bentuknya sih sama sih, intinya sih kayaknya banyaknya kotak gitu. Kayak nomor 54 juga kotak juga, itu yang garis-garis kan nunjukinnya baterai, ini baterainya ada 3 kalau nomor 54. Kalau yang nomor 51 ini baterainya ada 2, di tengahnya nggak ada baterai. Tapi sih intinya sama. Nah, kalau yang nomor 52 ini sama juga sih, cuman dia bentuknya tidur gitu. Tapi intinya sih kotak-kotak gitu kan. Jadi kayak nomor 51, 52 bentuknya beda tapi sebenarnya ngerjainnya sama. Jadi dia beda di bentuk aja. Ini Bu liatin dulu bentuknya ya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lagi. Nah, ini yang nomor 61. Nomor 61 ini dia bentuknya kotak, tapi sebenarnya ini sama resistor juga. Ada beberapa soal memang digambarnya kayak gitu ya. Ibu kenalin biar nanti kalian sebenarnya ini sama juga hukum Kirchhoff. Jadi kotak itu menunjukkan resistor kayak gitu. Ini ada 2 resistornya. Kalau yang tadi resistornya ada 1, sama aja cara ngerjainnya. Nah, ini bahkan nomor 58 ini nggak ada resistornya, cuman baterai doang gitu ya. Jadi ini tetap hukum Kirchhoff gitu ya. Ibu kenalin dulu jenis rangkaiannya. Sekarang kita cobain ngerjain. Nah, kita cobain. Kita contoh ya, langsung contoh. Oh, ada syarat lupa. Ini ada syarat ini syaratnya penting. Jadi syaratnya tuh begini. Ini ada syarat. Syarat mengerjakan hukum Kirchhoff. Listrik mengalir dari mana ke mana ya? Ada yang ingat nggak? Positif negatif, Bu. Dari positif ke negatif, betul. Dari potensial tinggi ke potensial rendah, gitu ya. Kita lihat. Kalau yang positif tandanya apa kalau di sini? Lebih panjang. Lebih panjang. Panjang, betul. Nah, ini ada positif. Ini ada negatif. Yang ini ada positif, ini ada negatif, gitu ya.
Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kan kalau loop itu arahnya kan ada dua macam. Jadi loop itu kalau nggak searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Jadi kalau nggak searah, berlawanan jarum jam. Jadi rangkaian detik itu gitu selalu. Nah, ceritanya ini adalah arah loop. Jadi arah loopnya Ibu bikin searah jarum jam. Jadi muternya ke sini ya. Ini searah jarum jam. Jadi yang merah itu arah loopnya. Kalau berlawanan jarum jam berarti Ibu balik. Nah, kalau kalian lihat, ini perhatiin, ini ketemunya itu negatif dulu. Jadi yang ketemunya itu yang ini kan, yang pertama kali ditemui itu adalah yang negatif. Kalau yang bawah, yang pertama diketemui itu adalah yang panjang, positif. Nah kalau ketemunya negatif dulu, ini minus ya, minus E, sesuai dengan lambangnya, minus GGL. Tapi kalau ketemunya panjang dulu, ini berarti plus E. Gitu. Ini syarat yang pertama. Nah syarat yang kedua kan ini kalau hukum Kirchhoff itu ada I sama R. Jadi ada apa tuh namanya? Ada hambatan. Kalau ada hambatan itu berarti kita gambar dulu ya. Ini ada hambatan. Hambatan ini R gitu ya. Nanti di sini juga ada hambatan. Kalau ada hambatan itu kan ohm satuannya ya. Nah dia mah harus berpasangan. Jadi nggak mau sendiri. Kalau ada ohm pasti ada ampere. Jadi ada ohm ampere lah ya. Ini kalau ampere itu arus, satuan arus, ohm itu satuan ohm. Jadi kalau ada ohm itu mesti ada arus. Dia harus berpasangan. Nah kalau misalnya ini arus, yang ini ada hambatan. Kalau misalnya Ibu gambarin loopnya lagi, ini syarat yang kedua ya. Ini arah loopnya Ibu bikin searah jarum jam. Ini juga searah jarum jam. Ini loopnya. Ini loopnya. Ada yang tahu nggak bedanya gambar yang atas sama gambar yang bawah? Arah arusnya. Arah arus bukan? Benar. Kalau yang ini yang atas itu berarti dia kan kalau arah itu kan cuma ada dua ya. Kalau nggak searah berlawanan kan. Kalau nggak searah jarum jam berlawanan jarum jam. Nah kalau yang atas itu searah atau berlawanan? Searah. Searah. Kalau searah berarti positif ya. Plus I dikali R. Gitu. Jadi plus I dikali dengan R. Nah kalau misalnya yang bawah karena dia berlawanan, loopnya tuh ke kanan. Tapi arusnya ke kiri. Jadi dia min I dikali dengan R. Min I dikali dengan R. Ini kalau Google Meet 100 juga nggak ya? Jangan-jangan sama 100 juga ya? Tapi beneran ini harus dicadwalin ya. Ada yang bilang belum masuk soalnya. Nah, berarti nanti yang belum masuk biasanya kita lihat di apa namanya di YouTube. Nanti fix berarti minggu depan kalau ada Google Meet Ibu jadwalin berarti ya per 2 kelas. Gitu ya, kita lanjutin. Ini syaratnya. Oke, nah sekarang kita contoh ya. Ini udah mulai contoh. Contoh, misalnya Ibu bikin satu loop dulu aja ya yang gampang ya. Ini Ibu bikin ada hambatan. Di sini ada baterai. Di sini ada hambatan. Oke, ini ada baterai. Bentar. Di sini ada hambatan lagi. Di sini ada baterai. Di sini ada hambatan gitu ya. Di sini ada baterai. Nah, kayak gini. Jadi ini rangkaiannya satu loop. Ini cuma satu loop. Kita bikin ohmnya ya. Ini 4 ohm, ini 6 ohm, ini 20 ohm, ini 15 volt gitu ya. Yang ini berapa? 12 volt. Yang ini 3 volt ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini rangka pertama kalau ngerjain kayak gini. Ya kayaknya limitnya 100 orang ya. Jadi nanti bilangin lagi ke kelas ya ini 100 orang lagi. Maafkan Ibu yang tidak tahu. Gitu ya. Oke. Nah, yang ini cara ngerjainnya pertama adalah gambarkan arah loop. Jadi kalau ngerjain hukum Kirchhoff itu yang pertama gambarkan arah loop. Kita tulis lah ya biar nggak lupa. Nanti Ibu share. Jadi kalau misalnya ngerjain hukum
Kirchhoff yang pertama itu gambarkan arah loop. Nah, arah loop itu kan ada dua macam. Ada searah jarum jam, ada berlawanan jarum jam. Mau searah boleh, mau berlawanan boleh. Tapi biasanya kalau lagi belajar kita bikin searah aja ya. Ini searah jarum jam, jadi loopnya searah jarum jam. Kalau kita mulai dari sini A, B, C, D, berarti loop itu kalau mulainya dari A ya berarti A, B, C, D, A. Dari awal balik lagi ke awal. Dari awal balik lagi ke awal, gitu ya. Kalau mulainya dari B berarti B, C, D, A, B itu satu loop. Nah, langkah yang kedua itu adalah gambarkan arus. Jadi langkah yang kedua adalah gambarkan arus. Nah, arus ini harus sesuai dengan arah loop. Jadi gambarkan arah arus. Karena ini loopnya searah dengan jarum jam, Ibu bikin loop arusnya juga searah. Ini jadi kasih panah gitu ya, muternya kayak loopnya searah jarum jam. Nah, ini searah jarum jam, Ibu namain ini arus I. Gitu ya. Di 6 ohm juga nanti di sini ada I. Di 20 ohm juga nanti ini ada I, gitu kan ya. Kan kalau ada ohm pasti ada I. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga kita buat persamaan. Jadi langkah yang ketiga kita buat persamaannya. Jadi buat persamaannya tadi sesuai salat ya. Buat persamaan. Contoh nih. Dari A, mulainya dari A ya. Kita mulai dari A. Dari A ke B. Dari A ke B. Ketemu apa aja ya di situ ya. Dari A ke B. Ketemu apa yo? Ada di sini. Hambatannya kan 4 ohm ya. Nanti ditulisnya di sini 4i. 4i gitu kan. Jadi kalau ada ohm ada i kan. Tulis aja 4i. Dan ini positif. Kenapa positif? Karena kan ini sesuai dengan arah loop. Loopnya ke sini, i-nya ke sana jadi positif. Udah ya, nggak ada apa-apa lagi ya. Dari B ke C ketemu apa aja di situ? Dari B ke C. Ketemu? Ada yang mau bantu? Volt minus 3 atau plus 3? Plus 3. Minus 3. Ya, minus 3 ya. Kenapa minus 3? Lihat aja ini jalan nih, jalan. Ketemunya pendek dulu, minus gitu aja. Pokoknya cuma tulis-tulis aja gitu ya. Terus ketemu apa lagi di situ? Kan ada 6 ohm. Berarti tulis hambatan, betul, 6i. Terus apa lagi? 4i minus 3, 6i. Terus dari C ke D? 12. Ya, plus 12 ya. Karena dia positif gitu ya, plus 12. Terus ada 20i ya. Ini ada Ibu tulis 20i. Pokoknya kalau ada ohm tuh tulis aja i-nya gitu. Udah gitu udah. Belum. D ke A. D ke A. Bima mau tanya, apa Bim? Dari D ke A berarti minus 15 ya. Karena dia pendek dulu. Udah sama dengan 0 gitu, tulisnya sama dengan 0. Karena kan tadi hukum Kirchhoff-nya di sini Ibu tulis mana tadi? Tuh, yang ini. Yang ini. Nah, dia kalau ada sigma, nah itu pasti sama dengan 0 gitu ya. Tuh. Balik lagi ya. Udah Bu gitu? Udah gitu doang. Karena kebetulan ini satu loop. Kalau 2 loop nanti persamaannya ada 2. Nah, kita gabung yang bisa digabung ya. Nih, kelihatan nggak? 4i, 6i, 20i kan sama-sama i. Kita gabungin aja. Berarti dia jadi berapa? Jadi 3i. Oh iya ya, jadi berapa? 30i. Berarti 30i. Ya, betul. Kenapa 3i ya? Terus berapa lagi? Oh ini nih. Minus 5, minus 3, ini minus 3 plus 12 minus 15. Berapa? 0. 0 gitu? Minus 3 tambah 12 berapa? Belum. Ini bukan 0 ya? Ibu. Minus 3 tambah 12 kan? Minus 3. 6. 9 kurang 15. Minus 6. Ya, minus 6 sama dengan 0 kan gitu kan? Nah, pindahin aja. Berarti 30i minus 6-nya pindahin ke sebelah kanan kan jadi positif ya. Jadi 6. Jadi i-nya sama dengan jadi berapa harusnya? 6/5. Atau kita bikinnya 1/5. 1/5. Nah, udah gini kan beres. Jadi intinya tuh ini biasanya orang itu
kalau ngerjain itu tuh kelirunya itu di positif negatifnya aja. Sebenarnya sisanya tuh kayak cuman apa tuh eliminasi sama substitusi kayak gitu ya. Ini maafkan yang belum bisa masuk ya. Ya. Soalnya Ibu baca ya di apa namanya di aturan Google Meet-nya, katanya dia bisa sampai 300 untuk yang versi dari Kemendikbud. Nah, ternyata sama aja 100 juga ya. Kan padahal emailnya dari Kemendikbud gitu ya. Udah, itu intermezzo. Kita lanjut ya. Ini contohnya, kalau gimana kalau misalnya yang dua loop gitu ya. Yang dua loop itu kita bikin bahas yang nomor 54 aja ya. Nah, ini yang 54. Ini jangan. Yang hambatannya banyak. Oke, yang ini aja ya. Nomor 21. Nah, ini 53, nomor 53. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, ini kan ada dua loop. Kelihatan nggak ya? Ini emang Ibu screenshot jadi agak-agak pecah ya. Jadi ini di sini ada 9 volt. Di sini ada 6 volt. Ada 6 volt. Di sini ada 24 ohm ya. Di sini ada 9 ohm. Sini ada 10 ohm. Ini kalau kalian lihat ada R kecil. R kecil itu dia namanya tuh hambatan dalam. Jadi hambatan dalam itu hambatan yang ada di baterai. Tapi sama juga dia artinya hambatan juga, cuman ada di baterai. Kalau hambatan yang R besar ini yang ini itu biasanya adanya di alatnya, alat listriknya gitu. Kalau R kecil adanya di baterainya. Nah, langkah pertama, tadi apa langkah pertama? Bikin apa dulu? Langkah pertama? Gambar arah loop. Arah. Nah, kan arah boleh berlawanan, kan bebas ya. Tapi biasanya kalau misalnya gampangnya ini Maya gampang. Kalau kalian mau bikin searah jarum jam dua-duanya juga boleh. Cuman ini ceritanya Ibu mau bikin dia berlawanan arah. Jadi yang satu loopnya searah jarum jam ke sini ya. Yang satu loopnya berlawanan jarum jam. Nah, kenapa kayak gitu? Ini gampang nanti nentuin arusnya. Kan langkah kedua nentuin arus. Nah, arus itu kan ngikutin si arah loopnya. Jadi kalau misalnya ini di sebelah sini ini di EF, karena ini searah berlawanan jarum jam, arusnya kan ke atas kan. Nah, yang di sini arusnya ke sini, yang di sini berarti yang di bawah di 9 ohm ke sana kan, ngikutin. Nah, yang di CD itu berarti arusnya ngikutin yang ini. Nah, ini berarti kan ke atas, ini ke sini, yang ini ke sana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia berlawanan jarum jam, sama-sama berlawanan jarum jam atau sama-sama searah jarum jam, nanti yang di tengahnya bingung tuh. Yang satu ke atas, yang satu lagi ke bawah kan jadi bingung ya. Makanya jadi Ibu bikin berlawanan arah biar nanti gampang dia masuk gitu ke dalam. Nah, gitu. Jadi yang di tengah nanti ini arahnya berarti ke bawah ya. Ini ke bawah. Nah, gitu. Ini ke bawah. Perhatiin Ibu kasih warna beda di rangkaiannya karena itu jadi ada 3 kabel. Kalau yang tadi yang di contoh pertama kan itu ada 1 kabel. Kalau ini ada 3 kabel. Jadi kabel yang orange itu dia daerah kekuasaannya. Ya Hafiz, mau ditanya? Ini daerah kekuasaannya segini nih. Ini yang orange gitu ya. Jadi dia daerah kekuasaan punyanya si kabel orange. Nah, kalau yang hijau ini dari sini ke sini. Jadi dia ada di kanan gitu ya, sampai sini gitu. Kalau yang sebelah kiri, berarti yang sebelah kiri ini segini. Nah, berarti kalau misalnya ditanya nih, karena ini kabelnya ada 3 macam, gitu kan, ada kanan, kiri, tengah, berarti nama arusnya beda-beda gitu. Misalnya, sebelah sini Ibu kasih namanya I1. Jadi yang sebelah kiri Ibu namain I1. Ini kan. Yang hijau Ibu namain I2, karena dia beda warna, beda kabel gitu ya. Yang di tengah, itu Ibu bikin dia berarti I3. Ya, jadi ada I1, ada I2, ada I3. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini semua kabel itu arusnya itu masuk di sini nih. Ya. Ini kan masuk ke sini semua kan? Semua arus itu masuk ke situ dan keluar dari situ. Nah, sesuai hukum Kirchhoff yang pertama, kalau arus masuk kan harus sama dengan arus keluar. Coba, siapa yang masuk ke titik ini? I berapa aja yang masuk? Kalau berdasarkan gambar. I1, I2. I1 dan I2. Yang keluar dari titik itu? Berarti
siapa? Sisanya ya. Berarti nanti yang masuk I1 ditambah I2 gitu ya, harus sama dengan I3 gitu. Jadi I masuk harus sama dengan keluar. Ini I masuk ada berdua, Ibu tulis tambah aja. Yang ini I keluar cuman sendiri, berarti ya udah I3 aja gitu ya. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Ini persamaan 1. Nah, gitu kan. Ini udah mulai pakai persamaan karena ada 2 ya. Sekarang kita mulai yang cari persamaan loop 2. Kita mulai persamaan yang loop 2, loop 1 maksudnya. Ini loop 1 sebelah sini ya, sebelah kiri ya. Loop 2 yang sebelah kanan ya. Kita mulai dari yang loop 1 dulu. Berarti kalau misalnya loop 1 itu, kalau kita kasih abjad, apa coba yang loop 1? Berarti C, ini tuh kayaknya B ya, di sini tuh nggak ada huruf B-nya ya. Berarti kalau loop 1 itu berarti C, B, A, D, C gitu ya. Berarti C, B, A, D, C. Loop 1. Kalau loop 2 berarti kalau mulainya dari F kemana coba? Loop 2. F, B, A, E. F, B, A, E, F sampai F lagi ya. Dia sampai awal sampai kembali lagi ke awal. Kok jelimet banget ibu ya. Itu kita mulai ya. Loop 1 kita bikin. Betul ya tadi jawabannya. Kita mulai dari C ke D ketemu apa? C ke B, C ke B maksudnya sorry. C ke B ketemu apa? 9. Positif. Udah paham ya? Paham ya? 9. Habis B ke A ketemu apa tuh? 10. I-nya I berapa? 10. 10 ohm betul. I berapa? 3. 1 dulu Ibu. Hah? 1 ohm itu. Oh iya benar. Jadi itu harus pakai 1 ohm tuh kan lupa ya 1 ohm itu tuh diajakin ya. Berarti 1 ohm, 1. Nah, tapi kalau 1 ohm I-nya I berapa berarti? Dia ada di daerah siapa kalau 1 ohm? Yang biru, benar nggak? Berarti I-nya I1 ya. Ya, terima kasih. Tadi yang 1 ohmnya ditambah, tadi itu udah 10 ya. 10 I3. Nah, terus berapa lagi? 24. 24 I berapa? I-nya I1. 1. Nah, udah ya. Habis ya nggak ada lagi ya? Oh iya udah habis ya. Udahlah sama dengan 0 gitu kan. Sama dengan 0. Berarti kita gabung yang bisa digabung nih kayaknya I1 sama I1 bisa digabung. Jadinya 24 tambah 1 25 ya. 25 I1 ditambah 10 I3 sama dengan, nah ini yang 9-nya Ibu pindahin ruas jadinya min 9. Ini persamaan 2 gitu ya. Nah sekarang kita cari yang loop 2. Kita cari yang loop 2. Ibu nggak akan kasih tahu ya, kita mulai ya. Loop 2 ketemu apa aja coba. Mulai dari F. Apa aja, boleh disebutin. Siapa yang berani menyebutin? 6. Min apa plus? 6, Bu. Min. Terus? 6. 6. Min 6 I. 6. Min 6. 6 I2. 6 pakai I2. Kalau yang volt pakai 2 enggak? Min 6 aja. Yang pakai I2, yang pakai arus ohm ya, ingat ya, si ohm ampere. Nah, si ohm. Min 6 terus berapa lagi? Min 6 I2. Min 6 I2. Hah? Dapat min 6 I2 yang mana? Di Oh iya, bawahnya, Bu. Ada R2. bener ya, betul boleh min 6. Kenapa min 6 I2 kan itu mau volt. Benar-benar. Oke, Iya. jadi min 6 I2 terus Plus 10 Plus 10 I3. I3. ya mantap. Terus Plus 9. Plus 9 9 9 I2. ih 2. Mantap. Dah, Ibu tulis ya. Jadi tadi min 6 ya tadi yang min 6 tuh yang baterai. Terus plus 6I2 tadi tuh yang hambatan dalam ya. Tadi Ibu nggak lihat 6I2. Min 6 I2 Ibu. Oh enggak, kalau yang R2 itu nggak lihat dari baterai. Dilihatnya dari arah arus. Nah, karena yang merah sama yang hijaunya dia searah. Jadi positif ya. Jadi kalau sesuai arusnya, Bu. sesuai arus. Kalau hambatan sesuai arus, kalau tegangan sesuai baterai, sesuai pendek atau panjang, gitu-gitu ya. Oke. Sip. Bentar, tadi berapa? 10 I3 ya. Nah, plus 10 I3 plus 10 I3.
plus 10 I3 terus 9 I2 ya. Plus 9 I2. Udah ya? Oke, udah. Soalnya dia ke atas. Nah, 9 I2. Dan ini tuh soal tuh ada ya, kalau kalian nanti mau kuliah, nah soal ini ada. Jadi soalnya tuh pendek, tapi ngerjainnya lumayan panjang ya, jadi harus cepat nanti. Jadi ini kita gabung I2 sama I2, berarti 9 tambah I2, 9 tambah 6 kan 15 ya. 15 I2 ditambah 10 I3, ini min 6-nya Ibu pindah ruas, jadinya 6-nya positif. Ini persamaan 3. Udah deh, kita mau nyari arus kan ya. Biasanya sih yang ditanyainnya tuh arus. Berarti kalau nggak nyari I1, nyari I2, nyari I3 biasanya sih gitu. Tapi ini sebenarnya udah tinggal matematik aja, jadi ini fisikanya udah beres, tinggal matematik. Nah, yang dieliminasi itu kan persamaan 2 sama persamaan 3. Kira-kira ya ini mah jawabnya iya atau enggak ya. Itu bisa dieliminasi nggak? No, persamaan 2 sama persamaan 3? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Yakin? Bisa. Coba cek. Enggak. Persamaan 2 itu I-nya I berapa? I2. I1? I1 sama I3. Kalau persamaan 3? I2 sama I3. 2 sama I3. Itu nggak dieliminasi. Enggak. Berarti kan harus sama. Enggak. Di eliminasi itu harus sama ya. Kalau nggak XY gitu kan kalau di matematik gitu ya. Kalau misalnya XZ gitu. Nah, karena ini ada I1 dan I3, ada I2 dan I3, yang beda itu kan I1 sama I2. Jadi kan harus dirubah nih salah satu persamaannya tuh. Nah, Ibu bikin I2-nya itu kita bikin hilang. Nah, gimana bisa dibikin hilang? Ada persamaan satu soalnya ini nih. I1 tambah I2 sama dengan I3 kan. Kalau kita mau nyari I2 dari sini, nyari I2, berarti kan I1-nya pindah ruas. Ini cara ngerjainnya semua gitu caranya mesti. I3 min I1 ya. Jadi kayak pindah ruas gitu ya. Jadi dia dipindahin ruas. Jadi I2-nya Ibu ganti jadi ini. I3 min I1. Nih persamaan yang 3 ya. Jadi kalau misalnya ditulis ulang nih, I2-nya itu kan I3 min I1. Sisanya kan nggak diapa-apain ya sama Ibu tulis ulang lagi ya. Berarti ini 15. Habis ini kan plus gitu ya. Ini 10 I3. Tidak Ibu apa-apakan ya. Cuman ganti yang ungu doang. Nah udah gitu kan kayak aljabar biasa kan dikali gitu kan. Kali ke dalam gitu. Nah jadinya dapat kan 15 kali I3 berarti 15 I3. Terus kalau misalnya 15 kali I1 ya sama ya. Berarti 15 I3 dikurangi 15 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 6. Kita gabung yang bisa digabung. I3 sama I3 gitu ya. Ibu tulis min I1-nya di depan ya, kayak persamaan 1 soalnya. Min 15 I1, ini minnya ikut, 15 tambah 10 kan berarti 25. 25 I3. Nah, ini sama dengan 6. Ini berarti kan persamaan 4. Persamaan 4. Nah, baru kita lihat persamaan 2. Ini ada I1. Nah, ini 10 I3 sama dengan min 9. Udah deh, eliminasi ya. Kita eliminasi ya. Bentar ya, masih cukup nggak ke bawah? Samping aja ya. Nah, kita eliminasi. Jadi kita tulis persamaan I1-nya. Nah, kita tulis ya. Jadi 25, bentar. Tadi 25 I1 ini persamaan 2 ya, plus 10 I3 sama dengan min 9. Ini mah melatih kesabaran aja pokoknya ya. Terus kita lanjut min 15 I1, angkanya besar ya, min 15 I1 terus berapa? Plus 25 I3 sama dengan 6. Kalau dieliminasi itu nggak selalu harus di ini ya, nggak selalu harus dikali kan ya. Ibu bagi juga boleh ya, ini biar angkanya lebih kecil. Kita bagi, nggak bisa. Kita bagi berapa? Bagi 5. Kan ya, dibagi 5. Ini dibagi 5 juga. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dibagi 5, berarti nanti ada koma-koma yang nggak apa-apa lah ya. Yang ini, berarti 25 bagi 5 kan berarti 5. Kok bagi 5 sih? Kan kita menyamain ya.
sorry. Berarti ini dibagi berapa? Dibagi 5 jadi 5. Ini dibagi 5, yang ini dibagi 3 maksudnya. Ibu mau ngilangin I1 ceritanya ya. Jadi ini dibagi 5, yang bawah dibagi 3. Nah, kalau yang atas dibagi 5, berarti kan 25 bagi 5, 5. 5I1. Ditambah 10 bagi 5 berarti 2. 2I3. 9 bagi 5, ya berarti kan 1,6 min 1,6 gitu kan ya. Jadi itu dibagi 5. Itu. Terus yang bawah dibagi 3, berarti kalau dibagi 3, 15 dibagi 3, berarti kan 5 ya. Min 5I1 gitu. Ditambah 25, yes. 1,8 ya? Apa? Jasinta. 9 bagi 1,8. Ya, 1,8. Ibu ingat ya 1,8. 1,6 itu biasanya dia berapa? Ya udah biarin aja ya 1,8. Terima kasih Jasinta. Tuh 1,8. 25 bagi 3 juga enakan ya. 25 bagi 3 ya udah apa? Ibu bikin pecahan aja ya. 25 per 3. Ini I3 ya. Sama dengan 6 bagi 3 berarti 2. Gitu kan? Terus kita eliminasi karena sudah sama. Ditambah atau dikurang ini? Tambah. Tambah ya, tambah. Ini habis gitu ya. Jadi tinggal 25 per 3 ditambah 2. Ini kayak pecahan biasa sih. 25 per 3 ditambah 2 per 1 kan gitu ya kalau pertambahan ya. Terus kita samain penyebutnya deh, udah 3 gitu. 3 bagi 3, 1 kali 25 kan 25. 3 bagi 1, 3. 3 kali 2 berarti kan 6 gitu ya. Berarti kan ini ditambahin jadi berapa nih? Jadi 31 per 3 gitu ya. Kesini. Berarti ini 31 per 3, ini 3. Sama dengan, nah ini mah pastinya hasilnya positif ya, tapi dikurangi jadi 0,2 ya. 2 dikurangi 1,8, 0,2. 0,2-nya Ibu bikin 2 per 10 boleh? Nah gitu. Jadi itu 0,2. Ya gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngerjain nanti dalam bentuk desimal nggak masalah. Gitu ya. Sama dengan, berarti kan ini karena mau dicari I3, berarti kan dibagi. Berarti kan 2 per 10 dibagi kan, kalau misalnya pindah ruas itu. Dibagi 31 per 3 kan. Tapi kalau dibagi kan dibalikin. Ini biar ingat aja ya, 2 per 10 dikali 3 per 31. Jadi isinya 6 per 310 gitu. Ya, gak enakan banget angkanya. Ini pasti 0,0 berapa lah ya, 0, berapa. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Ada yang mau tanyain nggak tentang ini? Ibu, Ya, kenapa aja Mbak? kalau yang 9 volt itu yang arah arusnya emang ngikutin loopnya? Atau dari positif yang negatif? Iya, yang GGL sendiri. Yang di CB ya? Iya, itu teh arah arusnya ngikutin loopnya, Bu. Ya, ngikutin loopnya. Jadi bentuknya kayak gini, apa masuk gitu. Jadi dari pinggir masuk ke bawah. Sebenarnya kalau nanti kalian udah bisa mah mau berlawanan jarum jam juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi biasanya ini gambar yang paling gampang. Jadi satu ke kanan, satu ke kiri. Ya, ngikutin loopnya harusnya. Gitu. Bisa ya? Ya, paham. Sama Ibu di crop ya, nomor 53 Ibu nyari isinya. Ini kan ditanyanya di sini adalah kuat arus yang melewati hambatan 10 ohm. 10 ohm itu tadi nyarinya I3 kan ya. Kalau misalnya kuat arus yang melewati hambatan 24, berarti kan nyarinya I1. Karena ini nomor 53 dicarinya kuat arus yang melewati hambatan 10 ohm, dia harusnya I3 nyarinya. Tapi optionnya sama Ibu ke crop. Kalau misalnya ini dibagi, 6 dibagi 310 itu kan kayak 6 dibagi 300 sebenarnya ya. 0,05 sih harusnya sekitar segituan. 6 dibagi 310. 0,02. Kok 0,05 ya? 6 bagi 3 kan 2 ya. 0,02. Ini isinya 0,02 ampere. Nah, gitu ya. Jadi itu isinya yang nomor 53. Nah, biasanya suka ditanyain tuh gini, ada namanya tuh tegangan AB. Jadi tegangan yang lewat AB.
Mana ya tadi gambar? Nah, ditanyanya tegangan yang lewat AB. Ini kebetulan ini mah ya. Ibu ngitung dapatnya I3-nya positif. Nih, I3-nya kan positif kan. Nanti kalian pas nanti ngerjain soal, dapatnya hasilnya negatif. Nah, artinya kalau dapat hasilnya negatif gitu ya, kalau ternyata kalian hasilnya negatif, ini Ibu tandain ya biar nggak lupa, ini penting. Jadi kalau misalnya kalian dapat hasilnya negatif, itu artinya arusnya yang kalian asumsikan itu salah. Jadi ini kan tadi kan loopnya kan asumsi kan. Suka-suka ibu kan, ibu mau searah jarum jam, mau berlawanan jarum jam. Setiap orang mungkin ngerjain nanti beda-beda kan. Searah-searah, berlawanan-berlawanan, searah berlawanan gitu kan ya. Nah ini asumsi sebenarnya. Jadi ketika hasilnya positif, berarti memang I3 itu arahnya udah betul dari B ke A. Jadi udah pas lah sama yang kita gambar pertama. Tapi kalau ini ya ternyata pas dihitung tuh dapatnya negatif, berarti arah arusnya salah, bukan dari B ke A, tapi A ke B gitu. Kayak gitu. Cuman gitu doang sih, nilainya mah tetap 0,02, cuman arahnya kebalik. Nah, jadi kalau nanti di soal ditanyanya VBA misalnya, atau VAB, VAB, Ibu mau tahu berapa sih VAB gitu ya. Nah, VAB itu berarti kamu jalan dari A sampai B gitu aja. Kamu jalan dari A sampai B. Ketemu apa aja coba di VAB? Dari A sampai B. Ketemu 10I3. Iya, 10I3 doang kan nggak ada apa-apa lagi. Ya udah we tulis 10I3, 10I3. Cuman ini jadinya gini, 10 dikali, nah ini 10 dikali, Ibu tulisnya minus. Jadi VAB itu 10 dikali minus 0,02. Ada yang tahu nggak kenapa ditulisnya sama Ibu minus? Ada yang tahu? Arahnya Soalnya tadi kalau yang jawaban 0,02 tadi dari B ke A, sedangkan yang ditanyanya A ke B. Yes, benar, Chels. Jadi gitu ya. Jadi dia tuh berlawanan sih. Jadi ya udah minus gitu. Jadi isinya berapa? Kali 10 mah tinggal hilang nolnya 1 ya. Minus 0,24 gitu. Udah aja isinya tuh gitu. Gitu sih. Jadi pertanyaannya itu ya soal-soal itu tuh kalau nggak nyari I1, I2, I3 gitu. Nah Bu, gimana kalau cara nyari I1, I2, I3? Masukin aja ke salah satu persamaan kan kita udah dapet I3-nya tuh kan 0,02 ampere ya. Misal ini Maya Ibu masukin ke persamaan berapa tadi yang ada I2-nya? Persamaan 3 ya. Nah ini persamaan 3 yang ini nih. Nah yang ini. Ibu misalnya masukin, wah jadi numpuk sekali ini catatannya. Bentar. Nah yang ini, Ibu masukin mau nyari I2, kan tinggal ditulis nih. Jadinya kan di situ diketahuinya kan 15 I3. I2 sama dengan salah. Tambah 10 I3 sama dengan 6 kan ya? 6 kan? I2-nya mau cari 15 I2 ditambah 10 dikali. Tadi kan I3-nya dapatnya 0,02 sama dengan 6. Berarti ini 15 dikali I2 ditambah ini jadi 0,2 sama dengan 6 kan gitu ya. Terus pindahin ruas, berarti 15 I2 sama dengan 0,2-nya pindah. Jadinya 6 dikurangi 0,2 gitu. Berarti 15 I2 sama dengan 5,8. Gitu kan ya? Iya betul ya. Kalau ada salah ngitung nanti dikoreksi ya, tolong ya. I2 sama dengan 5,8 dibagi 15 gitu. Nanti ini sih angkanya kayaknya koma-koma. Kamu dibikin biar nggak ada komanya, Ibu bikin kali 10, berarti kan 58 dibagi 150. Gitu ya. Bagi-bagi we ya, kalau kan lagi ngitung di ujian mah kan nggak boleh pakai kalkulator, bagi 2 berapa nih? 29 gitu, 29 per 75 dan seterusnya ya. Nanti dapat hasilnya berapa ampere. Tuh. Berapa ampere. Gitu. Ada yang tanya nggak? Coba kita kecilin dulu. Nah ini kan ya. Nanti Ibu biasa share ya catatannya ya. Karena kalian nanti memperhatikan, oh ya yang nggak hadir nanti ini sambil perhatikan videonya ya. Ini catatannya Ibu soalnya nulisnya kemana-mana. Nah ini. Ibu mau tahu yang ini dong, yang tadi contoh pertama. Soalnya ada di latihan Ibu lupa. Jadi ini ditanyanya ini. Misalnya kalau Ibu mau tahu VAC. VAC gitu ya. Jadi di soal nomor 1 mau tahu VAC. Nah kalau VAC itu kan berarti jalan dari A
ke C gitu ya, jalan dari A ke C. Kita lihat hasilnya tadi, oh ternyata I-nya positif. Ini arusnya positif. Kalau arusnya positif, berarti arah arusnya udah benar. Berarti kalau misalnya dari jalan dari A ke C, A, B, C, atau A, D, C, yang mana yang betul? Yang mana? Aduh. A, B, C. Iya, A, B, C ya. ABC. Soalnya kan udah sesuai kan, loopnya kan searah jarum jam. Berarti kalau nanti misal ya, Ibu dapat nilainya tuh ternyata negatif, hasilnya itu -1/5. Berarti kalau mau ditanya VAC, kalian jangan lewat B, jangan ABC, kalian lewat bawah ADC. Karena ini sudah betul sesuai arah jarum jam. Bu Faiz, oke boleh, sip. Oh kalian lagi bersama dalam satu tempat ini? Faisal dan Hafiz? Ya nggak apa-apa ya. Tadi kita sampai apa tuh jadi lupa. Oh iya, nyari VAC ya, kita jalan ya. Dari A ke C berarti ke AB dulu ya. Dari A ke B berarti ketemu apa tadi? Ini ketemu 4I. Nah, kita tulis ya. Berarti VAC itu ketemu 4I. Terus apa lagi nih? Ketemu dari B ke C ya, -3. Ketemu -3. Ketemu lagi 6I. Jadi plus 6I. Udah gitu. Tadi I-nya udah ada. Berarti 4 kali 1/5 minus 3 ditambah 6 kali 1/5. 4 dibagi 5 berarti berapa? 0,8 ya. 40 bagi 5. 0,8 min 3 plus 1,2. Berarti ini 0,8 plus 1,2. 2 kurangi 3 minus 1 volt. Gitu ya? Begitu. Ada yang tanya? Hari ini cuma ini doang sih. Jadi hukum Kirchhoff itu sebenarnya kan materinya mah ini yang apa namanya itu sigma I masuk sama dengan I keluar. Nanti nomor 2 itu sigma GGL ditambah sigma arus kali hambatan harus sama dengan 0. Sisanya nanti kalau ketemu pendek dulu negatif, ketemu panjang dulu positif. Setiap ada ohm harus ada I. Kalau ohm lihatnya arah ini, kalau ohm lihatnya arah arusnya. Jadi arah arus sama loop, kalau loop sama arusnya searah berarti positif, kalau loop sama arusnya berlawanan arah berarti negatif. Gitu kan ya. Tapi kalau arah loopnya disesuaikan dengan arah arus sih nggak pernah negatif sih ya. Kan tadi kita bikin sedemikian rupa biar si arusnya tuh positif. Makanya ada langkah nomor 2 tadi si apa namanya tuh gambarkan arah arus. Usahakan sama dengan arah loop. Jadi yang ini nih, ini ada catatan nih. Usahakan sama dengan arah loop, sama dengan arah loop. Kenapa? Biar tadi nilainya positif. Kalau positif kan lebih gampang. Jadi dia sama kayak arah loop. Gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Aduh, susah. Ada yang mau tanya kah? Nggak ada? Oh, pas ya, udah 8:30. Kita sejam setengah ya, Ibu lupa. Ntar ya, Ibu review ya, ini review soal di Google Classroom yang Ibu share, ini ada 3 soal. Kita lihat ya. Nanti kalau ada yang bertanya biasa, boleh lewat chat. Nggak masalah. Kita lihat ya. Oh ini nih. Nah ini soal yang ada di Google Classroom nih. Ini ada 3 soal. Kalau yang nomor 1 ini tadi yang Ibu jelasin. Nomor 1 itu nyarinya VAC. Nyari tadi ya. Jadi jalan dari A ke C. Tapi kalian harus tahu dulu arusnya lewat mana. Apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nanti dia cari arusnya dulu. Bikin searah jarum jam, bikin arus. Biasa. Susuri ya kayak tadi ya. Jadi jalan dari awal balik lagi ke awal. Ini nomor 1. Paham? Ada yang bertanya nggak tentang nomor 1? Cara ngerjainnya. Ini Ibu kasih optionnya nanti biar kalau nggak ada jawabannya kan nanti berarti masih keliru ya. Itu nomor 1. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia
besar tegangan AB tadi yang dicontohin sama Ibu. Nyari VAB gitu kan, atau tadi VBA. Ini VAB. Cara nyarinya berarti ini mah cari dulu arus 3 ya. Ini karena lagi belajar, samain kayak contoh Ibu ya. Sebenarnya kalian bebas sih ngasih namanya, mau I5, I6 itu mah bebas sebenarnya, mau IA, IB atau IC bebas, mau searah jarum jam tadi yang Ibu bilang atau berlawanan jarum jam itu juga bebas. Ini karena lagi belajar, samain ya semuanya ya. Jadi I1 tadi yang kiri, I2 tadi yang kanan, I3 yang di tengah, arahnya sama. Jadi muter gitu. Dari luar masuk ke tengah. Biar nanti gampang meriksanya ya. Jadi kalau nanyanya Ibu tahu I3 tuh maksudnya yang mana. Kayak gitu ya. Setuju ya? Nah ini tadi nyari VAB udah dijelasin tadi di contoh. Kalau yang nomor 3 ini nyari apa? Ini kuat arus yang mengalir melalui hambatan 9 ohm. Nah 9 ohm itu yang ada di sebelah kiri. Berarti dia nyari I1 tadi ya. Yang sebelah kiri itu I1. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak tentang tugasnya? Sok. Boleh nanya dulu. Ada yang mau tanyain? Ibu, Ya, kenapa Cels? Ibu kan tadi yang contoh dari Ibu mah yang I3-nya cuma ada ohmnya aja, nggak ada voltnya kalau nggak salah. Ya, betul. Kalau misalnya ada voltnya, gimana Bu bedanya berarti? Mana aja ngerjainnya. Berarti nanti kalau misalnya nomor 2 nih ya, kan I3-nya ke bawah ya. Dari A ke B berarti ketemu apa? Oh, berarti ketemunya apa, Cel? Dari A ke B. Di nomor 2. Nih, ketemu apa? Iya Bu. Ketemunya Om dan volt. on dan volt. Berarti nanti ditulisnya 5. I3, kan yang di tengah mah I3 ya. Berarti 5. I3 ditambah 5, udah gitu. Jadi nanti ada angkanya ada 2. Jadi ada 5 volt sama 6 volt. Kalau yang 5 volt sih kayaknya positif ya. Ini plus 5. Kalau yang 6 volt nih yang sebelah kiri ini jadinya min 6 kan karena dia kan ketemunya negatif. Jadi nanti ada plus 5 min 6. Oh, berarti nanti min 1 gitu. Jadi hasil angkanya ditambahin aja sama kalau I sama I, kalau volt sama volt ditambahin. Kayak loop yang pertama geningan yang loopnya cuma 1, kan baterainya lebih dari 1 kan? Ibu tambahin aja. Jadi kalau lebih ada 5 volt juga ada 5 baterai juga Ibu tambahin aja. Tergantung positif negatif. Gitu ya? Paham? Paham Bu. Paham ya? Nggak masalah ya ini ya. Ini biasanya kelirunya cuma di positif negatif, percaya deh. Kamu salah sedikit aja negatifnya ya, ke bawah hasilnya pasti beda. Jadi dicek ulang aja ya. Atau misalnya mau ngecek Bu persamaan satunya ini, persamaan duanya ini boleh dicek. Nanti nggak masalah. Ya? Paham ya? Kalau paham silahkan mengerjakan, ada waktu setengah jam, ini kayaknya cukup lah. Ini 3 soal itu kan paling cuma 3 menit, bener nggak sih? 1 soal semenit. Apa pula ya? UTBK soalnya 1 soal semenit, harusnya ngerjainnya bisa lah insya Allah ya. Ada yang lagi mau ditanyain? Beres sih? Oke beres ya. Nanti biasa ya yang teman-temannya belum masuk, Ibu upload lagi di YouTube. Sampai ketemu lagi. Ibu akhiri pembelajaran sampai di sini. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Udah Ibu. Udah. Ini Bu lagi nge-close, Ibu nggak tahu nge-close-nya gitu. Makasih Ibu. Sama-sama Tio. Terima kasih Bu. Sama, salah.